Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMP Negeri 37 yang saya banggakan, yang saya cintai. Marilah pada kesempatan pertemuan kegiatan pembelajaran IPA pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, kemarin kita sudah belajar tentang genetika, yaitu pada pewarisan makhluk hidup, pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu untuk sifat yang monohibrid gitu ya. Ada monohibrid gitu ya. Untuk berikutnya kita ingin belajar lagi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu tentang dihibrid. Kalau yang monohibrid yaitu satu sifat beda, kemudian yang dihibrid itu dua sifat beda. Anak-anakku yang saya banggakan, yang satu sifat beda itu maksudnya apa ya anak-anak? Oh iya, bagus. Jadi yang namanya satu sifat beda itu hanya menunjukkan satu sifat saja, yaitu apa? Misalnya kacang berbiji bulat. Jadi hanya satu. Atau kacang berbiji keriput gitu. Ya, kalau disilangkan misalnya kacang berbiji bulat dengan kacang berbiji keriput, itu sama-sama satu sifat beda. Atau bunga berwarna merah, yang satunya lagi bunga berwarna putih, itu satu sifat beda. Hanya menunjukkan satu warna saja, yaitu warnanya apa? Hanya merah saja untuk satu bunga, dan hanya putih saja untuk satu bunga, satu tanaman. Gitu. Ya, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, untuk selanjutnya kita mencoba dengan dua sifat beda, misalnya kacang bulat dengan kacang keriput. Bisa juga kacang bulat berwarna merah dan kacang keriput berwarna putih. Itu ada dua sifat beda, yang satu bulat warna merah, yang satu putih dan keriput, misalnya gitu. Cuma nanti yang satunya dominan, yang satunya resesif, misalnya seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, indikatornya tetap masih dua, yaitu menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Kita lanjutkan lagi. Jadi anak-anakku yang saya sayangi, marilah kita fokus gitu. Kita ikuti video pembelajaran ini dengan seksama. Oh ya, anak-anakku semuanya, ya tolong ya jaga kesehatan. Dua persilangan hibrid atau dua sifat beda. Jadi misalnya di sini menggunakan untuk kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning. Jadi dua sifat beda, bulat dan kuning. Oke, kita lihat ini. Kacang kapri bulat berwarna kuning. Yang satu bulat, yang berwarna kuning, dan genotipnya BB KK dominan. Dan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. Kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau dengan genotip BB KK kecil semua dan bersifat resesif. Ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita ingin menentukan gamet-gametnya. Ini gamet-gametnya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, A. Genotip homozigot dominan, misalnya B besar, K besar, gen B pengkode bentuk bulat. Jadi B itu pengkode bulat-bulat. Ini kita
B ini. B sini diambil, nah ini bulat dan dominan. Sedangkan gen K pengkode warna kuning. K warna kuning. Nah, kelihatan ya. Kalau tadi ya. Jadi B besar, K besar, dan gen B-nya pengkode bentuk bulat, sedangkan K besarnya pengkode warna kuning. Nah, jenis gamet yang dihasilkan yaitu ini B dengan K, 1BK, lagi B dengan K lagi, ini yang langkah kedua, kemudian B dengan K ini 3, dan B dengan K 4. Jadi ada 4 jenis gamet yang dihasilkan. Gamet yang dihasilkan dari para parental dengan genotip homozigot dominan BK-BK, ini BB, KK, KK, adalah 4 gamet dengan genotip BK. Dengan cara yang sama, genotip homozigot resesif, misalnya B kecil, K kecil, gen B kecil pengkode bentuk keriput, sedangkan gen K kecil pengkode warna hijau. Hijau. Ya, jenis gamet yang dihasilkan ini variasinya yaitu B dengan K ini kita pasangkan, kemudian B dengan K ini langkah 2, jadi kemungkinannya seperti itu. B dengan K lagi ini langkah 3, B dengan K lagi. Nah, jadi B kecil K kecil, B kecil K kecil, B kecil K kecil, dan B kecil ada 4. Jadi ada 4 gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotip homozigot resesif BK-BK ini adalah 4 gamet dengan genotip BK. Genotip heterozigot misalnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, gen B besar pengkode bentuk bulat, dan B kecil pengkode bentuk keriput. Gen K pengkode warna kuning, dan gen K kecil pengkode warna hijau. Ini warna hijau K. Kemudian kuningnya, ini keriput, pengkode warna kuning, K besarnya ini kuning. Nah, jadi untuk B kecilnya keriput. Jadi B kecilnya keriput. Jadi hijau keriput itu ya. Nah, itu. Jenis gamet yang dihasilkan ya B K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B ini. B kecil K kecil. Ini. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Jadi gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotip heterozigot B besar B kecil, K besar K kecil adalah 4 jenis gamet dengan pengkode. Kita lanjutkan.
Berdasarkan hukum segresinya, setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel ovum. Jadi gamet itu berupa sel sperma dan sel ovum. Dalam hal ini dari induk atau parentalnya. Jadi induk dikatakan sebagai parental yang memiliki genotip B besar, B besar, K besar, K besar, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil akan terbentuk gamet dengan pasangan gen BK, B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Keturunan pertama, filialnya 1 atau F1-nya dari hasil dari induk tersebut semua bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, berbiji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya Mendel melakukan persilangan kedua. Apakah persilangan kedua akan menghasilkan keturunan yang sama dengan persilangan pertama? Jika genotip induk adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka kemungkinan gamet yang terbentuk adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sifat biji bulat dan berwarna kuning merupakan sifat dominan, sehingga setiap genotip dengan bentuk B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil akan berbiji bulat dan berwarna kuning. Jadi gen-gen BKK ini akan berbiji bulat warna kuning. Jadi genotipnya sifat yang belum tampak gitu. Kalau fenotip ada sifat yang tampak. Genotipnya B besar, K besar, K besar itu bulat kuning. Kita lihat ini diagram alurnya dari B besar, K besar, K besar atau berbiji bulat warna kuning. B kecil, K besar, K kecil, K kecil berbiji keriput warna hijau. Kemudian disilangkan, maka gametnya dari sini menghasilkan gamet BK, yang dari ini menghasilkan gamet BK juga, tapi B kecil, K kecil. Kemudian hasil keturunannya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, sehingga berbiji bulat warna kuning. Disilangkan sesamanya atau dikawinkan gitu ya. Jadi disilangkan gitu. Jadi diwakili oleh bunga dengan biji ini, ibaratnya ini biji ini nanti biji bulat warna kuning ini ditanam, disemek itu akan tumbuh menjadi tanaman kapri. Nah, dari benang sari dan putiknya masing-masing itu nanti akan kita silangkan gitu. Dari hasil keturunannya itu. Jadi ini menjadi indukan lagi atau parental kedua, indukan kedua, keturunan kedua. Ini juga keturunan kedua, sama-sama bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama-sama bulat warna kuning, sama-sama bulat warna kuning. Nah, kalau disilangkan, misalnya di sini mewakili berjenis kelamin jantan dan sendiri mewakili berjenis kelamin betina gitu. Sini kemudian ini dari hasil papan caturnya, gametnya yang terbentuk itu gametnya BK besar, B kecil, K besar,
B besar K kecil, B kecil K besar K kecil sama ini. Jadi masih ini tadi sudah kita pelajari yaitu gamet-gametnya. Kemudian hasil persilangannya kedua gamet ini kemudian disatukan gitu. Ini ke bawah sana, ini ke bawah sana gitu. Ini ke bawah sana gitu dan terusnya gitu. Maka tabel 1 kita beri nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 12 kotak ini, maka genotipnya akan menghasilkan kotak 1 B besar K besar K besar, kemudian saya ulangi. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya 5, 6, 7, 8 sampai 12 kotak itu. Jadi papan kunetnya, papan itu. Nah ini genotipnya, ingat ya anak-anak, genotipnya B besar K besar K besar. Nomor 2 itu genotipnya B besar B kecil, nomor 3 B besar B kecil K besar K besar. Kemudian B besar K besar K kecil. Jadi ini disatukan dengan ini, yang ini dengan ini yang disatukan itu. Itu ya. Jadi ini ke sana, ini ke sana satunya itu. Dengan cara yang sama, misalnya ini dari B kecil K besar, nah ditemukan dengan B kecil K kecil, maka B kecil K besar K kecil. Di sini ada K besar itu. Nah, dari semuanya itu, ini genotipnya seperti itu. Jadi pembacaan genotipnya, huruf-huruf ini disebut dengan genotipnya. Jadi simbol-simbol huruf ini genotipnya. Nah, fenotipnya yaitu apa? Menghasilkan bulat kuning. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ya. Ini bulat kuning ya, Mak. 1, 2, 3, 4. Nomor 1, 2, 3, 4 itu bulat. Nomor 5 bulat kuning. Nomor 7 bulat kuning. Jadi ada 9 biji bulat kuning. Ada 3 biji bulat hijau. Dan ada 3 keriput kuning. 1, 2, 3. Ada 1 keriput hijau gitu. Jadi di sebelah sini adalah keriput hijau. Ini bahkan persilangan dihibrid atau 2 sifat beda, bulat dan kuning, atau bulat kuning ini keriput hijau. Ada 2 sifat beda yang disilakan. Dari indukan pertama parental 1 ini 2 sifat beda, dari masing-masing bulat kuning ini keturunan pertamanya, kemudian disilakan sesamanya akan menghasilkan variasi yaitu apa? 9 biji bulat kuning, 3 biji bulat hijau, 3 biji keriput warna kuning, dan 1 biji keriput warna hijau. Ini dalam satu pohon akan menghasilkan rasio atau perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalau kemarin pada monohibrid itu yang dominan penuh berapa? 3 banding 1, 3 merah, 1 putih. Kalau intermediate kemarin apa? 1 banding 2 banding 1 merah, kemudian jingga 2, putih 1. Ini berwarna hijau B kecil K kecil karena sebanyak 1 buah hijau keriput gitu ya. Biji hijau keriput diperoleh perbandingan fenotip bulat kuning yaitu 9, 3, 3, 1.
Berdasarkan hasil yang tampak pada keturunan kedua atau F2-nya, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya suatu induk memiliki genotip B besar B kecil, ini genotipnya B besar B kecil, K besar K kecil, maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar K besar, gen B besar K kecil, gen B kecil K besar, dan gen B kecil K kecil. Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum 2 Mendel atau disebut juga hukum penggabungan bebas. Sekarang, apakah kamu sudah memahami cara-cara perbatasan sifat dari percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid? Semoga anak-anak paham semuanya. Tolong nanti kalau masih belum paham, silakan japri saya. Demikian anak-anak. Silakan ditulis atau diringkas, kemudian ada kekurangannya, Bapak mohon maaf. Untuk selanjutnya, sebagai tugas kamu, silahkan nanti berliterasi untuk C, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Itu dari halaman 141 sampai dengan 144. Itu. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke. Saya akhiri, kita tutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.